Aduh, buru-buru ya. Mati aja. Ayo dong, hidup. Ya, ayo. Ya. Mati. Gimana ya caranya biar bisa menang? Oh, mungkin ada algoritmanya. Ya, jadi baru saja kita menyaksikan kekalahan saudara Iqbal pada permainan Apex Legends itu. Nah, saudara Iqbal kalah karena kurangnya persiapan dan barang-barang yang telah dia dapatkan pada permainan itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan barang-barang yang diperlukan sebelum musuh mendapatkannya duluan? Kita dapat mendapatkan barang-barang tersebut lebih cepat apabila rute yang kita tempuh lebih pendek. Nah, jadi bagaimana caranya adalah kita dapat menentukan rute terpendek dari lokasi-lokasi itu menggunakan algoritma yang bernama branch and bound. Nah, algoritma branch and bound ini sangat sering digunakan pada saat untuk masalah optimasi dari berbagai masalah. Dan salah satu masalahnya adalah TSP, yaitu Traveling Salesman Problem, di mana masalahnya adalah menentukan rute-rute terpendek dari berbagai macam masalah di dunia sehari-hari. Nah, salah satu cara untuk algoritma branch and bound ini adalah reduce cost matrix. Nah, reduce cost matrix ini berguna untuk menentukan rute terpendek dari sebuah lokasi di mana tempat-tempatnya telah tertentu dengan jarak tertentu dengan dilambangkan oleh graf. Kemudian kita dapat membuat sebuah lokasi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu masalah yang sederhana yang dapat diselesaikan dengan algoritma reduce cost matrix ini. Nah, jadi kita perlu menentukan rute mana yang dihasilkan apabila kita ingin mengelilingi kota A, B, C, dan D. Semuanya dikelilingi hanya tepat satu kali, misalkan kita mulai dari kota A. Nah, kita pertama bentuk matriks awal dari kota ini, yaitu seperti ini. Jika kota ini, kota A memiliki akses terhadap kota B, C. Nah, pada matriks kota A tidak dapat mengunjungi kota A sendiri, maka kita tulis pada baris 1 dan kolom 1 tak hingga. Begitu juga pada kota B, C, dan D, sehingga pada baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, dan baris 4 kolom 4 kita tulis tak hingga karena kota itu tidak dapat mengunjungi kota itu tersendiri. Sedangkan kota A ke kota B, kita lihat jaraknya adalah 1, maka kita dapat tulis pada baris 1 dan kolom 2 kita tulis 1. Pada kota A ke C memiliki jarak 4, jadi kita tulis 4, dan seterusnya. Jadi setelah kita hitung dari graf tabrarah ini, kita mendapatkan matriks ongkos dari kota-kota ini. Dapat dilihat seperti ini pada matriks R. Lalu kita perlu mereduksi matriks ini sehingga menjadi matriks reduksi. Nah, apa itu matriks reduksi? Matriks reduksi adalah di mana sebuah matriks di setiap baris dan kolomnya memiliki minimal 1 nol. Oleh karena itu, ayo kita buat matriks reduksinya. Jadi dapat kita lihat pada matriks ini, pertama kita harus membuat setiap baris dari matriks memiliki 1 nol. Maka kita kurangi pada baris 1, kurangi 1 sehingga menjadi hingga 0, 3, dan tak hingga. Dan kita harus mencatat 1 itu. 1. Lalu pada baris 2 dilakukan hal yang sama, yaitu mengurangi 1. 1. Kita catat lagi 1. Lalu pada baris 3 kita lihat angka yang paling kecil yaitu angka 3, maka kita kurangi dengan angka 3 sehingga menjadi 1,
2, tak hingga, dan 0. Lalu pada baris 4 kita lihat kurangi 2. Nah, pada matriks reduksi ini kita dapat melihat bahwa setiap baris memiliki angka 0 minimal 1. Lalu pada setiap kolom ternyata masih ada satu kolom yang belum memiliki angka 0, maka kita kurangi kolom tersebut dengan 1, maka menjadi tak hingga 0, 2, tak hingga. Nah, ini menjadi matriks awal dari pohon status branch and bound. Kita dapat melihat algoritma branch and bound membutuhkan sebuah cost yang untuk menentukan arah dari pergerakan ekspansi dari simpulnya. Maka kita cost awal dari simpul awal ini adalah jumlah dari pengurangnya, sehingga kita mendapatkan 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 menghasilkan cost awal sejumlah 8. Nah, cost awal ini yang akan kita gunakan sebagai nilai awal dari pohon ruang status. Nah, pohon ruang status ini kita ambil simpul pertama bernilai costnya 8. Nah, kita dapat melihat dari matriks dari graf kota A bisa bergerak ke kota B dan kota C. Maka kita dapat menulis si ekspansi dari simpul 1 ini terdapat dua anak, yaitu simpul 2 dan simpul 3. Nah, simpul 2 anggap kita mengambil jalur kota selanjutnya, yaitu adalah kota B. Dan untuk simpul 3 kita ambil jalur selanjutnya adalah kota C. Nah, untuk hal ini kita perlu menghitung cost dari setiap simpul ini. Maka bagaimana caranya? Kita perlu menghitung cost dari matriks ini. Pertama, kita ambil cost matriks awal yang tadi kita telah dapatkan di awal, sehingga kita mendapatkan matriks T hingga 0, 2, T hingga. Nah, ini matriks awal. Nah, bagaimana caranya kita menghitung cost dari pengambilan kota selanjutnya, yaitu kota B? Nah, kita perlu mengambil nilai dari matriks pada baris 1 dan kolom 2. Karena kita menganggap kota A ini adalah baris 1, kota B adalah baris 2, kota C baris 3, dan kota D baris 4. Maka kita ambil nilai 0. Nah, kita catat angka 0 ini. Lalu kita ubah semua satu baris pada kota awal dan kolom pada baris yang kota yang dituju. Maka kita ubah pada baris 1 menjadi tak hingga, dan pada kolom 2 menjadi tak hingga. Nah, untuk kasus khusus pada kota yang awal yang dikunjungi, kita perlu mengubah pada baris 1 kolom 1 baris 2, yaitu angka 0 ini, untuk mencegah adanya kembali lagi ke kota awal. Nah, oleh karena itu kita dapat mendapatkan matriks seperti ini. Nah, apa yang kita perlu ubah pada matriks ini? Kita perlu mengubah agar menjadi matriks reduksi. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita tinggal melihat setiap barisnya terlebih dahulu, yaitu di sini tidak terdapat 0, maka kita kurangi 1, catat 1 sehingga menjadi 2 dan 0. Lalu baris sudah semua. Jika ada baris yang tak hingga semua, itu dianggap sudah tereduksi. Lalu pada kolom terdapat kolom yang belum memiliki 0, sehingga menjadi
kurangi 1, sehingga kita catat 1. Sehingga jumlah reduksi pada matriks ini adalah 2. Nah, bagaimana cara matriks ini telah tereduksi dan sudah kita ubah dengan mengambil rute selanjutnya, yaitu kota B. Apa sih? Nggak gedein tulisannya. Emang kelihatan? Nggak kelihatan. Dek, tuh. Harusnya dimajuin di zoom. Bisa sih. Tulisannya di Udah zoom. sok lanjutin aja. Bentar, 1, 2, 3. Ya, jadi setelah kita mendapatkan matriks ini, kita perlu matriks ini sudah tereduksi dan sudah diubah sesuai dengan aturan dari pengambilan jalur kota A ke kota B. Nah, bagaimana cara menghitung cos-nya? Nah, cos dari matriks ini yaitu cos dari matriks sebelumnya, yaitu 8 ditambah dengan nilai pada baris 1 dan nilai 2, yaitu 0, dan nilai jumlah reduksinya, yaitu 2. Oleh karena itu, pada simpul 2 cos-nya adalah 8 ditambah 0 ditambah 2, sehingga menjadi 10. Nah, lakukan hal yang sama pada pengambilan jalur kota C, sehingga yang kita dapatkan adalah T hingga 0, 2 hingga 0 hingga 3, 1. Nah, kita perlu mengambil nilai 2 ini kan, maka kita dapatkan 2. Lalu kita ubah semuanya menjadi tahingga pada baris 1 dan kolom 3, karena kita mengambil jalur kota C. Kasus khusus pada pengambilan jalur pertama, kita perlu mengubah pada baris 3 kolom 1 menjadi tahingga. Nah, dapat dilihat setiap baris dan setiap kolom yang bukan semuanya tahingga memiliki minimal 0. Maka matriks ini sudah tereduksi. Lalu cos-nya adalah 8 ditambah 2, yaitu 10. Nah, pada kasus ini cos-nya sama, sehingga kita mengambil dari, kita mengekspansi simpul selanjutnya dari urutan pengekspansian. Jadi kita mulai dari simpul 2, kita ekspansi, yaitu pada kota B. Nah, Yaudah sok lanjutin aja ngomongin dulu. Kenapa aku hapus matriksnya? Nah, kamu ini bikin lagi. Bikin lagi. Sok bikin dulu aja. Gak apa-apa, ntar lama jadi cut sendiri ya bang ya? Hah? Bisa kan nge-cut sendiri? Ih, kamu mah jangan ngerjain. Biar gampang kerjaannya. Jadi training tep. Jadi nyambung-nyambungnya enak. Panjang kayak gitu kan udah ketahuan yang diambil. Mengurangi pekerjaan. Apa? Capek ngangin lampu banget. Aku juga capek megang HP. Pakai tongkat nggak bisa kan? Lebih capek lagi. Enggak pakai tongkat ditaruh di aja. Kalau bersandar gitu kan nggak gini. Tongkatnya kan dipanjangin. Enggak bisa nih aku gini. Tongkat yang itu loh. Ya tongsis. Susahnya harus dari sini mana? Kalau dari sini lanjut. Yang itu masih Ada kesinian direkam. masih. 1, 2, 3. Nah, jadi sudah kita dapatkan dari pohon ruang status simpul 2 ini dan simpul 3 berongkos 10 dan 10. Maka kita perlu mengekspansi simpul 2 selanjutnya. Nah, simpul 2 adalah pengambilan jalur kota B. Maka kota B kita perlu melihat dapat jalan ke kota B dan kota C. Maka kita ekspansi lagi menjadi 2 anak, yaitu
simpul 4 dan simpul 5. Nah, simpul 4 bernilai pengambilan jalur pada kota C, maka kita tulis 1 sampai C. Lalu simpul 5 pengambilan jalur kota D, maka kita tulis 1 sampai D. Nah, pada simpul 4 kita perlu mengambil matriks A ke B ini yang tadi kita telah kerjakan, maka kita tulis ulang. Melakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita ubah pada baris 2 karena kota sebelumnya adalah B menjadi Tahingga. Lalu pada kolom 3 menjadi Tahingga karena pengambilan kota selanjutnya adalah C. Lalu kita perlu mencatat nilai dari baris 2 dan kolom 3 yaitu 3. Nah, pada matriks ini matriks sudah tereduksi karena angka setiap baris dan kolom memiliki minimal 1 0. Maka pada simpul 4 cosnya adalah cos sebelumnya ditambah dengan 3, maka menjadi 13. Nah, untuk cos 5 juga berlaku hal yang sama. Dengan pengambilan matriks yang sebelumnya dengan mencatat angka 1 terus kita ubah pada baris 2 dan kolom 4 karena kota sebelumnya adalah B dan kota selanjutnya adalah D. Nah, dapat dilihat pada matriks ini kita dapat melihat bahwa matriks telah tereduksi, maka cosnya adalah 10, cos sebelumnya ditambah dengan 1 sehingga menjadi 11. Nah, karena cos yang seperti ini kita melihat kita menggunakan algoritma branch and bound. Nah, oleh karena itu kita ngambil cos simpul yang akan diekspan selanjutnya adalah nilai cos yang terkecil, maka yang kita ambil adalah cos terkecil adalah 10. Nah, jadi yang akan diekspan selanjutnya adalah 3, simpul 3 ini menjadi simpul 6 dan simpul 7. Nah, pengambilan kota ini pengambilan kota C, maka dapat dilihat kita mengambil kota B dan kota D selanjutnya, maka lakukan hal yang sama. Nah, lalu kita mengambil matriks A ke C ini seperti yang kita lakukan sebelumnya. Lalu kita ubah baris 3 dan kolom 2 menjadi Tahingga dengan mencatat tadi nilai di sini 2 sehingga 2. Lalu baris 3. Nah, pada kolom 4 terdapat angka 1, tidak ada angka 0, maka kita kurangi dengan 1 jadi 0. Lalu kita catat 1 sehingga pada baris simpul 6 kita dapat menyatakan bahwa cosnya adalah 13, 10 ditambah 3. Lalu kita melihat pada simpul 7 kita hitung cosnya sama seperti tadi dengan mengubah pada kolom 4 dan baris 3 dengan nilainya sebelumnya adalah 0 sehingga kita catat 0. Nah, ini matriks sudah tereduksi. Lalu maka kita dapat menyatakan bahwa pada simpul ini cosnya adalah 10 ditambah 0, maka jadi 10. Nah, berdasarkan algoritma branch and bound kita dapat melihat bahwa cos yang simpul yang belum diekspan dengan nilai cos terkecil adalah simpul 7. Nah,
kita harus mengekspan simpul 7 menjadi ini kan kota A mengambil kota C, berarti ke sini. Lalu mengambil kota D ke sini. Berarti selanjutnya pasti mengambil kota B. Maka kita tinggal mengubah dari matriks ini mengambil baris 4 dan kolom 2 di sini. Nah, sehingga menjadi simpul 8 dengan cosnya adalah 10 karena kita tidak perlu mengambil nilai 0 dan mengubah apa lagi, dan ini sudah terpenuhi, sudah semuanya dikunjungi. Maka kita dapat menyatakan bahwa rute terpendek untuk masalah ini ditempuh dengan rute A, C, D, B dengan total nilainya adalah ongkosnya adalah 10. Nah, 10 ini dapat dibuktikan juga dengan cara A ke C nilainya 4, C ke D 3 sehingga jadi 7, D ke B 2 sehingga jadi 9, B ke A 1 sehingga menjadi 10. Nah, sekarang tinggal memasukkan algoritma ini ke dalam program. Akhirnya programku jadi. Sekarang tinggal menjalankannya. Oh, jadi gitu caranya. Jadi kita tinggal menentukan rute terpendek biar dapetin barang-barang yang paling maksimal. Main. Maju. Dikit lagi. Iya, dikit lagi. Yes, menang. Jadi gitu caranya. Tinggal menentukan rute terpendek.